Salam satu hobi teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga sukses dan selalu dilancarkan. Kali ini saya membahas masalah ciri-ciri indukan ayam atau babon yang memiliki sifat khusus ya dalam menetaskan anakannya yang memang sangat luar biasa untuk dibawa ke arena. Indukan atau babon seperti ini jarang kita jumpai, sangat jarang kita jumpai ya teman-teman, karena sifatnya yang memang tidak begitu kita tahu. Ini memiliki sifat dia hanya sementara, nanti untuk kedepannya seperti biasa, seperti babon atau indukan yang lainnya. Nah, ciri-ciri seperti apa indukan ayam seperti itu bisa menetaskan atau anakannya bisa luar biasa di arena. Perbedaan babon ini kentara ya, antara babon yang memang atau indukan yang memang memiliki terah silsilah yang baik. Tetapi kalau babon ini tidak termasuk kategori itu, apalagi kalau yang mempunyai terah memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang sebentar lagi saya utarakan, itu luar biasa. Nah, nanti kalau tidak pun dia memiliki terah atau garis silsilah yang baik, itu kalau sifatnya mencirikan seperti yang lagi bentar saya utarakan, itu sangat luar biasa. Mengenai perjalanan saya teman-teman ya di per-YouTuban ini, sampai detik ini ada beberapa video saya yang memang terkena pedoman YouTube, dan akhir-akhir ini mungkin ya satu hari ada 5 video yang terkena pedoman YouTube. Dan yang janggalnya, video itu tidak janggal ya, menonjolkan apa yang sudah digariskan di komunitas YouTube. Itu saya sedikit heran, apakah ada pelaporan atau bagaimana, karena video itu sifatnya, yang satu ini sifatnya sangat fleksibel ya, tidak ada unsur apapun di dalamnya. Perlu diketahui teman-teman ya, dalam perjalanan saya di YouTube ini, bagaimana saya bilang ya, ada akun-akun memang akun pendukung atau bagaimana. Kalau akun yang dimiliki oleh saya dari awal start saya membuat video di YouTube berkecimpung, belum pernah akun yang tidak resmi itu atau akun yang dimiliki oleh saya menyerang, artinya berkomentar di orang lain secara negatif, belum pernah. Kalau saya biasanya, kalau saya mengamati video teman-teman atau orang lain, kalau memang tidak berkomentar ya saya tidak. Kalau memang itu memang manfaatnya baik atau bagaimana, saya pasti berkomentar, tapi tetap saya menyimak video itu. Intinya komentar atau apapun yang menjelekkan, menjatuhkan, apalagi membuli atau apa, belum pernah dari saya berkecimpung di YouTube. Apa sebab belum pernah? Tangan jari ini saya belum pernah mengetik hal yang negatif, entah berkomentar entah apa. Apa sebab itu? Tidak ada yang menyalahkan, tetapi hatinya akan terus berbicara. Di dalam hati kecilnya pasti akan, apalagi dalam suatu channel itu sampai rontok atau sampai bagaimana, tapi hati kecil. Saya menjaga hati kecil biar damai, teman-teman juga harus begitu. Jaga, kalau dia memang sepatutnya besar ya besar, kalau dia sepatutnya ya tidak berkembang ya tidak berkembang. Itulah penekanannya. Jadi hati kita damai aja. Nanti jangka panjangnya kita lihat pasti bagaimana sifat orang itu atau bagaimana kelakuan orang itu, nanti hatinya dia tetap akan tersimpan di memorinya.
Masuk ke inti pembahasan. Inti pembahasannya, babon atau indukan yang memiliki ciri seperti itu ada dua kategori. Yang kita dalam kandang atau kandang umbaran kecil, dan yang ayam dilepas liarkan. Kita simak yang di dalam kandang dulu. Sifat atau ciri-ciri babon yang seperti saya akan utarakan itu memang jarang terjadi, karena dalam suatu proses kalau sudah menetas tidak usah diragukan lagi anakannya. Nah, dalam suatu kandang yang besar nanti babon itu kan sudah siap bertelur. Tentu kita harus menyiapkan yang namanya sangkar ataukah tempatnya bertelur. Nah, setelah dipersiapkan itu dengan baik dan teliti, toh juga babon itu tidak mau bertelur di sarangnya atau di sangkarnya. Dia memilih bertelur di tanah. Di tanah dia memilih bertelur. Nah, seandainya itu musim hujan, bagaimana kriteria ayam yang seperti itu? Apakah kita biarkan? Kalau menurut saya, kita biarkan dia seperti alaminya, apapun yang terjadi. Jangan pernah diambil telurnya itu taruh di sangkar, biarkan itu. Karena di balik ayam seperti itu ada luar biasa yang dia akan datangkan, yaitu anakannya. Biarkan dia bertelur, setelah itu walaupun ada hujan, yang penting dia tidak terendam itu air telurnya, tidak apa-apa. Biarkan itu pas mengeram nanti hujan atau bagaimana, biarkan. Berapapun dia menetas, kita harus ikhlas. Nah, setelah ada menetas 3 atau 2, rawat yang baik. Entah itu nanti jantan atau betina, rawat yang baik. Itu satu kuncinya. Rawat yang memang betul-betul diprioritaskan, karena setelah dia bertelur itu nanti untuk kedepannya tidak mungkin dia akan bertelur di tanah, pasti seperti biasa. Kedua, ayam yang dilepas liarkan. Dalam artian ayam yang dilepas liarkan, kalau dia mencari pakan pasti dia di kebun atau sebagainya. Nanti kalau ujung-ujungnya kalau sore pasti dia pulang. Nah, karena kombinasi perjalanan setiap hari seperti itu, kita pasti menyiapkan sangkar di rumah, dekat-dekat rumah. Kalau bertelur pun ayam biasa pasti di rumah. Dekat-dekat rumah kita buatkan sangkar ataukah tempat bertelur. Pas nanti ada suatu kejadian, ayam tidak pulang ke rumah. Ayam tidak pulang ke rumah, anggap hilang. 3 hari tidak datang, 4 hari tidak datang, 5 hari tidak datang, setengah bulan tidak datang, 1 bulan dia datang membawa anak. Prosesnya begini, kalau dia sedang keluar di kebun, entah di sana dulu sebelum dia menetaskan, dia sudah bertelur di suatu tempat, entah di gua, entah di tanah, entah di apa, dia sudah bertelur di. Nah, setelah itu dia sampai mengeram, anggap kita hilang itu. Anggap kita hilang ayamnya. Nah, tahu-tahu dia ayamnya sudah kembali. Sekembalinya itu kan membawa anak. Nah, kita kan kaget. Kapan ini bertelur dan kapan mengeram, kapan menetas. Tahu-tahu sudah membawa anak. Sampai di rumah jangan pernah itu disia-siakan. Jangan pernah disia-siakan. Jangan anggap itu babon atau indukan ayam itu negatif. Jangan. Kita rawat dengan baik anaknya. Kalau ada jantan kita fokuskan pelihara yang baik. Kalau ada betina khususkan untuk generasi berikutnya. Kita pelihara sampai besar.